dia. Dan saudara tahu berapa yang disumbangkan untuk rumah sakit yang kami kelola dengan izin Allah? 10 miliar rupiah. Saya pernah nerima kok sedekah 1 miliar dari anak SD umur kelas 2 SD. Goblok! Ikut yuk, saya punya pesawat buat Ustadz aja. Oke, saya punya nih alhamdulillah pesawat jet hari ini tipenya Gulfstream, harganya 1,3 triliun barunya. Iya, terus sama yang satu lagi tipenya apa gitu, itu harga secondnya 400 miliar. Saya punya, tapi saya malas makainya. Kenapa? Kasihan yang ngasih. Wait a minute. Who are you? Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Kerja udah tetap banget gitu, kira-kira 8 bulan udah mulai berani kredit. Baru umur 40, 42 udah mulai berani ngambil rumah. 45 udah berani ngambil mobil. Sial banget tuh gue bilang. Hidup begitu sial banget. Orang segede lo aja bisa beli rumah, buat emak lo 2 lagi. Segede lo nih. Kegedean dah lo mah. Nih depan nih bocah-bocah. Bener bu, tanpa syarat Allah mah. Saya pernah nerima kok sedekah 1 miliar dari anak SD umur kelas 2 SD. Allah, udah ditayangin di ATV. Maka saya kalau saya ditanya sama orang, ini sifat saya, Ustaz. Saya abstain. Bung Abang bagaimana? Abstain saya mah. Gue mah dari dulu bilang gue bukan ahli fikih. Dan fikih itu terlalu luas. Jadi kalau kita jauh, masalahnya fikih ini terlalu luas. Tiba-tiba kemudian ada seorang anak muda salaman sama saya. Ustaz, saya lihat antum di TV. Terus gimana ya? Ikut yuk, saya punya pesawat buat Ustadz aja. Itu pesawat kayak motor Supra. Starternya gini, gitu. Dan itulah pelajaran pertama saya. Dan itu pesawat ya didorong dari hanggar. Saya pernah baca John Travolta ketika dia mau ada perlu, dia oh ini pesawat yang dia punya. Oke, saya punya nih alhamdulillah pesawat jet hari ini tipenya Gulfstream, harganya 1,3 triliun barunya. Iya, terus sama yang satu lagi tipenya apa gitu, itu harga secondnya 400 miliar. Saya punya, tapi saya malas makainya. Kenapa? Kasihan yang ngasih. Jadi saya kenal sahabat saya suka ikram ulama, namanya yang satu Haji Syam, punya pesawat Gulfstream. Yang satu yang namanya Haji Norhin. Ini dua-duanya ini jadi orang kaya karena berkhidmat sama ulama. Kerjaannya berkhidmat sama ulama. Haji Norhin ini dulu potter di Tanah Abang. Potter Tanah Abang tahun 84, 87 tuh jadi potter. Terus dia suka nongkrong gitu. Dia mikir, karena dia orang Banjar ya. Ada tukang gunting rumput, cetek. Saya sudah di atas mobil. Saya turun ke bawah dengan izin Allah nih cerita. Saya bilang kepada dia, nggak kenal. Dan zaman dulu saya belum dikenal. Belum terlalu banyak di TV. Saya jongkok tuh. Ini tukang gunting rumput. Saya jongkok. Assalamualaikum mas. Gitu. Terus dia ngeliatin saya. Sopo gini. Dia ngeliatin sampai gini. Saya bilang sama dia, mas,
mau nggak punya duit $100.000? Percis. Gak jawab dia. Saya ulangi lagi, mau nggak punya duit $100.000? Terus dia nanya, berapa itu Pak? Kurang lebih 1 miliar. Itu gunting rumputnya jatuh Pak. 1 miliar Pak gitu. Mau Pak? Oke, taruh gunting rumput kamu. Gitu. Saya sepantar nih Pak, sama-sama muda dengan dia. Tapi saya pede aja gitu. Mau saya bawa Allah, masa dia nggak mau? Dia taruh gunting rumput dia. Kemudian saya suruh dia angkat tangan. Saudara ini mulut nggak dipakai, tangan nggak dipakai. Buat orang saudara pakai tau? Buat orang tuh saudara pakai loh. Saudara pakai mulut saudara, saudara pakai tangan saudara, saudara pakai kaki saudara. Tapi buat Allah belum tentu saudara makan. Saya bilang nih masih tukang rumput, angkat tangannya Pak, angkat tangannya Mas. Saya mau doain panjenengan. Dia angkat tangannya. Kemudian saya dengan pedenya, dengan izin Allah saya cerita. Mudah-mudahan Allah izinkan saya cerita. Saya bilang sama dia, aminkan doa saya. Saya yang tidak dikenal, yakin dia mengenal Allah. Betul? Kan saya nggak dikenal nih, tapi saya yakin dia mengenal Allah. Dia nggak apa-apa nggak yakin sama saya, nggak penting Pak. Yang penting dia yakin sama Allah. Ya Allah, ini orang kasih 1 miliar atau $100.000. Amin. Dia bilang amin. Terus saya tepuk pundaknya, Mas, setiap hari kamu doa ya, $100.000, 1 miliar, $100.000, 1 miliar, $100.000, 1 miliar. Oke? Iya Pak. Gak pakai nanya siapa Anda, nama Anda enggak pakai. Langsung saya bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pergi aja. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi kepada dia, gak tahu. Seperti saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda semua, gak tahu. Gak ngerti saya. Tapi kemudian kami mau bikin nih rumah sakit Pak. Kami umumkan di TV nih, woi Darul Quran mau bikin rumah sakit. Sekarang kita udah ada 2 rumah sakit, 7 klinik, dan insya Allah kita akan bangun 100 klinik di seluruh Indonesia. Gathering nih ceritanya nih, gathering. Begitu gathering ada 1 orang senyum aja dari awal sampai akhir. Senyum. Asal saya nengok ke dia, senyum gitu. Nengok lagi, senyum gitu. Ini siapa ini orang ini? Gak taunya Pak, dia tukang rumput Pak. Yang sekian belas tahun yang lalu saya suruh dia kemudian berdoa lanjutan, melanjutkan apa yang menjadi doa saya buat dia. Dan saudara tahu berapa yang disumbangkan untuk rumah sakit yang kami kelola dengan izin Allah? 10 miliar rupiah. Goblok! Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.